Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Ayo kita touring lagi. Kali ini saya bakal touring menuju ke ujung genteng via jalur selatan. Dan ini adalah salah satu jalur terindah yang ada di Jawa Barat. Dan kali ini saya touringnya nggak sendirian, karena bareng sama teman-teman vlogger-blogger Honda Jabar. Dan kita akan cobain all new PCX 160 Roadsing. Wah, bakalan asik banget nih perjalanan. Gimana perjalanan kita menuju ke ujung genteng kali ini? Yuk tonton videonya sampai selesai teman-teman, karena perjalanan ini bakal epic banget. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di Dam Safety Riding Center ya, di Honda Jabar Riding Center. Dan kali ini saya pengen touring bareng-bareng sama motovlogger Daya ya teman-teman. Jadi di sana ada beberapa teman-teman, ada Mas Mario Irot juga, dan di sini ada beberapa teman-teman vlogger dari Honda Jabar. Tujuan kita akan ke ujung genteng teman-teman ya. Jadi perjalanan akan menempuh kurang lebih sekitar 6-7 jam. Sekarang jam 6 kurang seperempat. Kita bakal riding bareng-bareng menuju ke ujung genteng. Oke, kita bakal naik PCX Roadsing yang baru nih. Nah, jadi kayak apa rasanya PCX Roadsing dan gimana perjalanan kita selama touring nanti? Ikutin terus videonya sampai habis teman-teman ya. Ini bakal asik banget. Ranca Bali, kita sekarang ada di Ranca Bali nih teman-teman. Aduh, enak. Cuacanya mendung. Ini habis hujan nih. Tadi kayaknya gerimis di sini. Udaranya dingin banget, parah. Nusuk rasanya. Benar-benar sedingin itu. Udah kayak di diet nih. Segar sekali teman-teman udaranya. Tapi ini ya, licin jalannya. Juga lumayan banyak nih yang jalan-jalan. Action. Nah, kita cari tuh nanti. Nah, ini nih salah satu spot favorit orang-orang buat foto-foto nih teman-teman. Jalanan ini jalanan perkebunan Ranca Bali. Ada yang pakai Vespa guys, mantep. Lihat pemandangannya teman-teman, gila cakep banget ya. Angin, anginnya gede banget, gila. Lihat pemandangannya teman-teman, guys. Gila, gokil, nikmat. Cuma sayangnya rame ya, agak rame, jadi kurang estetik. Kalau lagi weekday mah sepi banget, tapi saya lumayan sering kok bikin video ini teman-teman di sini. Kalian cek aja di playlist Border Journey. Oh, ini RX Turbo nih. RX baru.
Aduh, 15-an kan. Cakep Vespanya guys. Mantap. Kasih jempol aja. Bagus Vespanya coy. Keren euy. Hyundai Project. Oke, kita cari nanti ya. Teman-teman, kita di depan udah sampai di Narigul nih. Tadi ada yang crash, tapi bukan rombongan kita sih. Cuman ya tetap aja ngeri. Soalnya jalanannya licin banget teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati nih. Nah ini kita udah meninggalkan Kabupaten Bandung dan masuk ke Kabupaten Cianjur. Oh, nggak crash dulu ya? Oke. Kita gas. Tadinya kalau crash mau foto di situ. Oke, kita udah masuk daerah Narigul nih teman-teman. Kita udah di Narigul dan ini jalanannya lumayan gelap daerah sini ya, berkelok. Dan juga kita harus hati-hati nih teman-teman. Untungnya ini yang saya pakai PCX-nya ABS ya. Jadi ngeremnya tak asa-asa gitu. Kalau apa ya non ABS kan apa ya, ngerem tuh kayak takut-takut gitu ya kalau lagi jalan kayak gini. Kalau ini sih udah lagi ketemu harus emergency, sikat langsung remnya aman itu. Jadi apa ya, bisa berhenti teman-teman. Terus ngegas juga karena dia ada HTSC, Honda Traction Support Control, ya itu ya apa dia nggak sih? Ya itulah pokoknya HTSC. Jadi kayak semacam traction control. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan nih ya, belok-belok, terus tiba-tiba roda belakang kehilangan traksi. Nah ketika kita lagi keluar tikungan itu bahaya banget teman-teman. Misalkan gini ya, kita ngegas nih, nah itu tuh kalau lagi licin banget kita bisa kehilangan traksi. Nah kalau kita kehilangan traksi, motor kita bisa keplanting teman-teman, dan kita akan jatuh. Ya mending kalau low side cuman seret gitu. Kalau high side begitu gini langsung mental gitu, wah itu bahaya banget teman-teman. Itu yang bisa fatal ya. Dan apalagi kalau dari seberangnya ada mobil, wah kelar udah itu. Nah ini kita masuk Kecamatan Narigul, Kabupaten Cianjur, dan ini jalanannya lihat teman-teman. Ini kayak track rally ya. Tuh, berasa rally kita. Gokil men jalanannya. Oh, ini tapi enak teman-teman. Sekarang jalannya udah mulus dan udah lumayan lebar ya. Tadinya jalanan ini tuh sempit banget. Lebarnya tuh jalanan ini tuh cuma 1,5 jalanan ini sekarang ini udah diperlebar ke sana.
Ya, kalau dulu itu cuma 1,5-nya ini jalannya. Jadi ketika papasan sama mobil, 2 mobil gitu, aduh, PR, repot banget. Nah, nanti di sana di ujung teman-teman yang udah menuju ke arah Cidaun itu lebih kacau lagi tuh. Sekarang jam 8 ya teman-teman. Nah, ini udah enak nih, udah gak terlalu dingin. Tadi pas masih di Ranca Bali, aduh ya Allah, dinginnya gak kira-kira. Ini sih, saya kalau punya PCX yang ini ya, nggak usah banyak modif ini mah. Shock belakang udah enak, kata gua ya, udah enak. Shock depan udah enak, rem udah enak, tinggal ganti ban sama kirian udah selesai aja. Enak banget ya. Ya tapi buat kalian yang suka modif sih, ada motor udah kayak apalagi yang mau dimodif gitu ya. Oke, kita ngeres di sini nih teman-teman. Kita akan ngeres di sini. Oke. Kita ambil footage dulu deh di sini teman-teman. Saya mau ambil foto. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk Naringo. Kita lagi ngeres dulu nih di sini teman-teman, bareng sama teman-teman vlogger yang lain. Gila nih jalanannya licin banget teman-teman. Wah gokil. Asli sih jalanannya luar biasa. Bukan masalah ekstrimnya ya karena saya udah biasa sih sebenarnya lewat sini teman-teman ya, maksudnya udah beberapa kali lah. Tapi kalau jalan selicin ini kayaknya baru sekarang deh. Ini sebenarnya beberapa kali saya sempat agak mulai ketika cornering itu agak sedikit hilang traksi ya, karena mungkin memang ban bawaannya PCX ini gripnya agak kurang oke ya kalau di di jalan basah. Kayaknya kita harus ganti nih bannya apa ya, kita coba lihat yuk. Oh IRC. Nah ini kalau ganti Pirelli atau Michelin mantep nih, Maxxis gitu ya gitu. Oke kalau gitu nanti kita lanjut lagi teman-teman, perjalanan masih cukup lama. Sekarang baru jam 8, baru sejam kita jalan. Tadi kalau dari Daya itu jam 6 kurang ya 2 jam lah. Oke kita lanjut lagi teman-teman, ngeres dulu, nanti kita istirahat di tempat berikutnya lagi nih. Harus hati-hati teman-teman, lagi jalanannya lagi bersahabat nih cuacanya. Nah ini nih yang ngeri-ngeri nih kalau lewat tempat begini kalau lagi hujan. Itu rawan longsor teman-teman ya, ngerinya itu sih. Semoga aman semua di perjalanan teman. Curug ceret tapi sedang tidak ceret. Airnya kok kecil ya, padahal lagi musim hujan loh ini. Saat gitu. Tapi nggak berhenti ya, pada nggak berhenti, ya udah lanjut aja. Yalah, apa yang dilihat itu kecil begitu airnya. Tapi emang seumur-umur teman-teman saya lewat sini ya. Berapa kali nih saya lewat sini, mungkin ada belasan kali lah lewat sini ya. Tapi baru sekali doang saya ketemu itu airnya deres, sekali-kalinya. Sisanya ya segitu aja airnya, mau lagi musim hujan, mau lagi musim kemarau apalagi, itu ya segitu aja teman-teman airnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di jalur Pansela ya. Nah ini kita di ujung jalan. Nah kalau kita ke kiri tadi teman-teman, ke belakang itu kita
ke arah ini teman-teman ya, ke arah Ranca Buaya. Kalau ini kita menuju ke arah Sindang Barang atau ke Cianjur. Kalau ke kiri ke Garut, kanan Cianjur gitu. Dan jalan ini bisa tembus sampai ke Banten teman-teman ya. Yes, ini adalah jalur Lingkar Selatan, jalur Mansela ya lebih tepatnya. Awannya udah mulai lembab nih. Coba kita tarik di sini. Cuma memang dia linear ya teman-teman ya. Harus ganti roller agak enteng biar dia agresif. Tapi overall wah juara sih, enak banget. Biasa naik Beat dia pindah ke sini, aduh. Nyaman sekali, tidak ada pegel-pegelnya teman-teman. Apa ini? Banyak sekali ini. Banyak apa? Sampah. Nah, jadi enaknya teman-teman ini tuh di PCX dibandingin ADV ya yang kemarin saya pakai ke Lombok. Ini buat saya lebih nyaman karena satu, posisi setaknya pas. Kalau ADV itu dia agak tinggi sedikit. Nah, kalau ini pas jadi memudahkan kita untuk kontrol ya teman-teman. Untuk kontrol motor itu lebih mudah pakai ini. Terus pijakan kakinya dia ini teman-teman ya, dia nggak setegak ini teman-teman, nggak setegak apa ADV. Kalau ADV kan dia begini ya teman-teman, tegak. Kalau ini tuh dia agak landai, jadi kita si kakinya tuh enak banget nih posisinya teman-teman. Enak deh, juara. Kalau ADV itu kan dia tegak begini ya, kalau ini tuh agak landai. Jadi posisi kaki kita benar-benar pas. Kita mau kakinya mau begini bisa, mau tegak gini bisa, mau begini juga bisa teman-teman. Oh enak deh, juara udah. Top lah udah PCX gitu teman-teman. Truknya mau kapal cuy. Ya loh. Waduh. Oh, perasaan jauh ya Karang Potong. Ya, hampir. Alhamdulillah kita nyampe juga teman-teman di Ocean View Resto di Sindang Barang Cianjur. Alhamdulillah nyampe juga. Sekarang jam hampir setengah 11 ya teman-teman. Lumayan ya. Jadi kita mau makan dulu nih teman-teman. Ngeres dulu di sini paling mungkin sekitar 1 jam. Dan mungkin kita sekitar jam setengah 12 atau jam 12 kita berangkat lagi, lanjut lagi teman-teman. Oke, yuk kita makan dulu. Habis itu kita lanjut lagi perjalanan menuju ke ujung Genteng. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke ujung Genteng. Aduh, habis makan malah ngantuk. Aduh ya ampun. Mana panas lagi ya. Tapi untung nih pakai jaket Respiro
Fox Trail-nya andalan banget dah udah kalau di tempat panas gini mah. Nggak berasa panas. Cuma emang PR-nya pas tadi tuh tempat dingin agak lumayan berasa. Tapi kalau panas gini, nah ini nih. Masalahnya kan kalau saya tuh panas nggak bisa tahan, tapi kalau dingin bisa nahan dingin, asal jangan panas. Kalau udah panas tuh udah bete tuh bawaannya, tapi kalau dingin masih aman lah, bisa ketahan. Tinggal pelan-pelan kan. Nah kalau panas ya kan, harus cari tempat adem dulu. Oke, kita nyampe di ujung genteng mungkin masih sekitar 3,5 jam lagi ya teman-teman. 3 jam atau 3,5 jam lah. Tuh masih lumayan panjang perjalanan kita ya. Masih 100 berapa ya? 100-an kilo lah, 150 mungkin, 150 kilo atau 140 mungkin. Nah ini kebetulan saya belum pernah bikin video menuju ke ujung genteng ya teman-teman. Kita lihat bareng-bareng nih, kita sama-sama cari tahu gimana jalanannya. Oke teman-teman, ini dia Sindang Barang ya ini. Ya, benar nggak? Alun-alun Sindang Barang sebelah kiri itu. Nah, betul teman-teman. Ini kita ada di alun-alun Sindang Barang sekarang jam 12.25 ya, setengah 1. Tadi udah isi bensin teman-teman, udah isi full tank ya. Sebenarnya bensinnya masih banyak banget, masih 3/4, cuman karena kita baru akan isi bensin lagi nanti saat perjalanan pulang ya, buat jaga-jaga kita full tankin aja. Gratis sih ini ya enggak. Konsumsi BBM teman-teman ya, kita cek di MID ya. Oke, kita cek konsumsi BBM 2,4 liter per 100 km. Ini kalau saya touring sendiri pasti lebih irit teman-teman. Yakin deh, mungkin bisa 1,9 ya, karena waktu itu aja ADV teman-teman, waktu di Lombok saya bawa aja itu touring santai ya, kita bareng Mas Ran, Bang Semi dan kawan-kawan itu 5 motor. Itu saya dapat BBM-nya 1:49 gitu teman-teman. Ini harusnya sih bisa lebih irit ya, karena bobotnya lebih ringan PCX ini. Terus barang bawaan saya juga nggak sebanyak waktu ke Lombok ya, dan jalanannya cenderung menurun ini harusnya. Cuman kan namanya rombongan gini mah ya, kita harus ngikutin ya pace-nya teman-teman. Itulah makanya sebetulnya kalau boleh jujur saya lebih suka touring sendiri itu ya. Buat teman-teman yang nanya kenapa nggak touringnya barengan ya, sesekali kayak gini oke, tapi buat jarak yang sangat jauh saya better sendiri teman-teman, karena touring sendirian itu jauh lebih santai ya. Kita ngatur iramanya sesuka hati kita, bebas mau pelan kek, mau ngebut kek, mau ngeres lama, mau ngeres cepet, mau kagak berhenti, itu bisa. Tapi kalau lagi rombongan gini kan kita ada yang ngatur gitu teman-teman. Ini jalannya berkelok-kelok nih teman-teman.
teman-teman, jalannya udah mulai menanjak nih. Kayaknya, waduh, Cilukba, wis. Nyawa kayak ketinggalan tuh, Pak. Nih kita mulai nanjak jalannya nih teman-teman. Seingat saya ya, ini kalau udah nanjak gini tuh kayaknya sih udah nggak terlalu jauh perasaan ya. Dulu seingat saya sih gitu. Tahu deh, bener nggak? Aduh, nikmatnya naik PCX teman-teman. Biasa naik Beat ya, terus ke PCX tuh kayak ini tuh kalau misalkan kita terus aja jalan gitu ya, nggak berhenti gitu sampai mana ya, sampai Ciletuh aja ya, bisa ada insya Allah. Karena ini kalau misalkan kita capek nih ya pegel nih teman-teman, kita tinggal pindah-pindah posisi kaki, itu enaknya. Kita tinggal pindah-pindah, tinggal maju mundur si kaki gitu ya, gitu. Fleksibel gitu pilihan ininya, pilihan sepatu kena aspal, pilihan apa namanya, pilihan posisi duduknya tuh fleksibel jadi enak. Ini juga kalau nggak ada apa, nggak ada ransel di belakang nih teman-teman, buat mundur enak ya. Kalau ADV tuh buat mundur kejauhan gitu, dia joknya kejauhan gitu. Kita kalau kayak mau duduk mundur kayak saya di Beat gitu ya, itu terlalu jauh. Kalau ini enggak nih, kalau saya nggak ada ransel aja. Sengaruh itu ya memang motor tuh teman-teman, memang Beat itu nggak dirancang buat jarak jauh. Cuman ya gimana ya teman-teman, punyanya cuman Beat, syukuri aja. Justru si Unyil itu ya udah nganterin saya kemana-mana gitu teman-teman. Jadi insya Allah sih kayaknya Unyil nggak akan saya jual ya. Kalaupun nanti ada rezeki ya paling upgrade lah, nggak akan, Unyilnya nggak akan saya lepas. Itu udah kemana-mana tuh motor, gila. Aduh, Mang Epul tumbang guys. Asli nanya kade bang. Anjir, tinggali guys. Aduh, kapalan gitu. Nah, sarung tangan, pakai sarung tangan kan tapi? Ya sih. Lanjut lagi guys, kita habis istirahat tadi sekitar 10 menit ya. Perjalanan dilanjutin lagi. Ini enak banget jalanannya. Ini mirip sama kayak di Sumba ya, di Tanah Daru. Kalau kalian ingat perjalanan kita ke Sumba waktu itu, pas lewat Tanah Daru, nah mirip banget kayak gini jalannya. Tapi tadi pas ngeres tuh ini ya, panas gitu loh, udaranya pengep. Mendingan jalan terus kalau saya. Tapi kan nggak bisa maksain ya teman-teman. Pasti ada yang udah kecapean tuh, karena memang tadi cuacanya ini panas ya teman-teman. Terus mungkin karena habis makan juga. Terus kita kan berangkat juga subuh ya teman-teman, jadi mungkin ada yang kurang tidur gitu. Kayak tadi Mang Epul juga, Kang Epul Saiful Motovlog tuh, kasihan tangannya sampai apa, melepuh. Nah itu pentingnya sarung tangan yang proper juga ya teman-teman. Ini alhamdulillah saya pakai sarung tangannya Eiger nih, aman. Terus bisa jadi juga karena nggak terbiasa ya teman-teman ya, karena banyak juga yang mungkin gearnya udah proper gitu ya, semua proper, tapi karena memang nggak terbiasa touring, jadi
ada aja gitu yang ini, ya wajar sih teman-teman gitu. Makanya jangan ketika kita touring bareng-bareng itu kita nggak boleh egois ya. Mungkin tentang kita udah kayak misalkan saya udah sering touring itu tuh nggak bisa maksain, karena memang kekuatan fisik orang kan beda-beda. Kita mungkin saya masih kuat, yang lain belum tentu masih kuat gitu teman-teman ya. Jadi tetap ini aja lah, kita tetap bareng-bareng. Ada yang capek ya berhenti aja, toh destinasi nggak akan kemana-mana teman-teman. Justru ya mungkin aja dengan adanya kita berhenti itu bisa, ya siapa tahu memang disuruh oleh Tuhan gitu ya, diarahkan oleh Tuhan, oleh Allah itu kita untuk berhenti, karena mungkin aja nggak menutup kemungkinan di depan itu ada bahaya ketika kalau misalkan kita paksain buat jalan teman-teman ya kan gitu. Jadi positive thinking aja, jangan pernah ngeluh kalau misalkan teman kalian banyak istirahat ya. Kalian cobain sendiri deh, touring itu capek teman-teman ya. Saya juga dulu waktu pertama kali touring banyak berhenti kok. Nggak ada orang yang pertama kali touring bisa langsung jauh, jalannya itu kecil kemungkinannya, kecuali pantatnya dari batu ya kan. Ya lah, saya aja yang udah biasa touring aja kerasa gitu teman-teman ya. Ada lah pegel-pegelnya, walaupun masih bisa diterusin gitu, karena memang motornya juga lebih proper ya. Mungkin kalau naik beat kayaknya saya udah lebih duluan berhenti gitu. Wah, ini jalannya asik banget nih. Oh, keren. Harusnya ada videoin ya di situ tadi ya. Jalannya enak banget ini, gile. Wah, asik sih. Palingnya enak lihat jalan kayak begitu tuh, menggoda banget. Nah, oh, gue kira rombongan itu. Pokoknya bukan. Enaknya jalannya. Asik banget jalannya teman-teman. Seru ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di ujung jalan dan kita akan masuk ke jalan menuju ke ujung genteng. Nah, ini ada jalan provinsi teman-teman ya. Kalau tadi jalan nasional, ini udah jalan provinsi. Kalau ke kanan itu kita ke arah Ciletuh teman-teman ya, Pelabuhan Ratu.
Ciletuh itu ke kanan. Jadi ini kita ke kiri arah ujung genteng. Sekarang jam 14.55, jam 3 ya teman-teman, 3 kurang 5. Wow. Kita masih lumayan jauh, sekitar 40 menit teman-teman. Aduh, mantep nih. Ada apa nih? Oh, mobil. Lumayan panjang perjalanannya teman-teman ya, sekitar berapa jam ya, dari jam 6 sekarang jam 3 ya. Kita udah jalan sekitar berapa jam nih berarti? 6, 7, 8, 9 ya, 9 jam. Jalan menuju ke ujung genteng bumpy banget teman-teman. Waduh, ajrut-ajrutan. Hati-hati ya kalian kalau mau ke sini. Waduh, iya, bumpy sekali. Kacau jalanannya, kacau. Aduh, gila. Kalian lihat sendiri deh. Bumpy-nya kayak apaan, aduh. Iya, aduh. Jalan provinsi, Kang Dedi lapor. Jalanan menuju ujung genteng hancur gini Kang Dedi. Anjir, ini mah naik PCX aja jadi sakit pinggang, gimana naik si Unyil ya. Tapi by the way teman-teman, kalau ngomongin ini ya, di jalan bumpy ini sebenarnya si Unyil tuh jauh lebih enak karena shock breakernya mampu meredam dengan sangat baik ya. YSS apa G-Smooth itu. Kalau ini kan dia masih mantul-mantul gini ya. Kalau si Unyil tuh nggak ada mantul-mantulnya teman-teman. Nah itu bisa kalian buktikan. Nah bisa kalian lihat teman-teman di perjalanan Wonder Journey ke 12 ya. Itu aduh. Di jalan ini teman-teman, jalan Pansela, jalan Dendels, motornya Kang Adit standar shock, bukan standar, dia pakai apa ya, DBS apa gitu shocknya. Saya pakai YSS, saya masih bisa ngebut tanpa loncat-loncat, sedangkan motor dia lompat-lompat parah. Nah ini juga walaupun shock belakangnya tabung teman-teman,
tapi tetap guncangannya tidak teredam sebaik pakai ini ya, tidak teredam sebaik YSS. Emang YSS sudah terbaik lah itu. Walaupun keras-kerasnya yang mirip-mirip sama ini, tapi begitu ketemu jalan begini, wah itu enak banget teman-teman. Nggak ada lompatnya. Kalau ini kan dia masih kerasa lompatnya nih ya. Kayak di jalan gini tuh masih belakangnya tuh masih loncat. Kalau sinyal tuh enggak teman-teman. Anjrit apa tuh? Shit. Ayo terbang dong. Kayaknya udah mau sampai nih gitu. By the way teman-teman, kita nginepnya di ini ya, nama hotelnya Pondok Hexa Ujung Genteng. Nanti kita review ya, kayak apa hotelnya, kayak apa kamarnya, dan saya sekamar sama siapa. Waduh, debu banget. Wah, ini mah motornya Mas Mario Irot ini. Rajanya di sini. Aduh. Wah, ini ntar bukil pasti banyak banget yang bukil. Jangan, baru dibilangin lewat orangnya. Lagi Villa Ujang. Moana, weh. Ini tuh kayak ini ya. Ini dia hotelnya nih teman-teman. Depannya pantai persis. Alhamdulillah. Plat nomornya Kang Ajegu mau copot tuh. Oke teman-teman, kita udah sampai di hotelnya nih. Nih kamarnya kayak gini. Satu cottage ada 3 kamar nih. Kamar 1, kamar 2, Mang Rudi. Wih, untung ganti. Untung banyak memang. Tontonan gratis. Nah nih, jadi ada yang dapat 1. Cuman aduh, kamarnya rada bau teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nih kayak gini ya kamarnya. Nih, bisa nyantai-nyantai sini. Oh, ini ada pantry-nya juga nih. Kalau mau masak bisa sini. Ini apa ya? Oh, dikunci teman-teman. Ya udah, paling gitu. Nanti sore kita lanjut acara pelepasan penyu teman-teman ya, bareng sama vlogger Honda dan Daya Group. Nanti kita akan sore-sore akan lanjut lagi. Sekarang kita mau bersih-bersih dulu, mandi-mandi, istirahat, terus sholat segala macam. Oke.
Sampai ketemu nanti sore. Oke teman-teman, sekarang kita lagi mau menunggu pelepasan penyu nih teman-teman di pantai apa tadi namanya ya, Panyesehan Pangumbahan di ujung genteng. Nah ini lihat ombaknya gede banget teman-teman, dan itu sunset bagus banget ya. Tuh. Oh lihat ombaknya, waduh gede banget ombaknya guys. Ya udah, kita tunggu aja sampai waktunya tiba, nanti kita lihat prosesi pelepasannya seperti apa ya teman-teman. Jujur ini baru pertama kali, jadi experience baru nih teman-teman. Akhirnya sampai di penghujung acara hari pertama teman-teman, dan sekarang waktunya kita melepaskan penyu ke lautan. Penyu-penyu ini nantinya akan berkembang biak lagi di sini jika mereka sudah berumur lebih dari 25 tahun. Kita doain aja mudah-mudahan penyu-penyu ini tetap lestari dan tetap menjadi ekosistem yang baik bagi lautan. Sampai sini dulu video hari pertama, sampai ketemu di hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.